Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hendak memulai ibadah kita pada saat ini. Untuk itu saya mengundang kita berdiri, kita menyanyi dari Mazmur 150 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Haleluya, pujilah Allah dalam rumahnya, puji kemuliaan-Mu di bentangan yang teguh, puji Allah halik dunia, maha kuasa dan benar, kekuatannya besar, puji Dia, haleluya. Bumi pula puji-Mu, bunyikan nafiri-Mu, dengan suling dan gendang, tepuk tari bersenang, nyanyi semerdu-merdunya. Hai segala makhluknya yang bernyawa, soraklah, puji Allah, haleluya. Mari kita berdoa. Ibadah kelompok 1 hingga kelompok 12 Jemaat GKI Martin Luther Sentani kami alaskan hanya di dalam nama Allah, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani 119. Jemaat memuji Tuhannya. Jemaat memuji Tuhannya, mengingatkan karunia dengan syukur dan sukahati. Anugerah Tuhan memberkati jemaat yang didirikannya. Baik, persekutuan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam Mazmur pujian. Mazmur pujian yang saya pilih pada saat ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Kita akan membacanya bersama-sama. Setelah saya membacakan perikop, jemaat di rumah akan mengikutinya bersama-sama. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekian jauh Mazmur pujian kita pada saat ini. Untuk mengaminkan Mazmur pujian, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 49 ayat 1, dan pada ayatnya yang kedua saya mengundang pelayan firman untuk mengambil tempat. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk
Shalom, jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan anak-anak, pada malam hari ini tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita hampiri Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami untuk beribadah pada malam hari ini Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami menyadari Tuhan, kami tidak mampu mengartikan firman-Mu. Tapi kami percaya tuntunan Roh Kudus-Mu akan selalu bersama dengan kami, mengajari kami, agar kami mampu maksud Tuhan. Bapa yang di surga, hamba berdoa untuk hamba-Mu ini, berkati Tuhan, agar hamba juga boleh menyampaikan firman-Mu kepada jemaat-Mu. Tuntun hamba, agar firman ini bisa kami pahami, bisa kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sebab kami siap membaca dan merenungkannya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya 17 hingga ayatnya yang ke-38. Saya akan bacakan untuk kita semua. Perikop perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah-rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di sana. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, karena sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadaku.
Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu mereka. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mereka mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau perkataan, pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adakah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima? Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikian jauh firman Tuhan yang baru saja kita baca. Yang dikatakan berbahagia adalah semua kita yang masih mempunyai kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai dari kelompok 1 hingga kelompok yang ke-12. Mari kita belajar tentang firman Tuhan ini dengan tema hidup untuk melayani Tuhan. Persekutuan Jemaat Martin Luther yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kata melayani. Di sini kita belajar tentang kata melayani. Apa itu makna atau arti melayani? Melayani seringkali kita dengar, bahkan kita ucapkan. Terlebih di kalangan kita umat Kristen, kata melayani itu sangat populer. Bahkan sudah diangkat menjadi syair lagu. Syairnya, melayani, melayani, melayani dengan sungguh. Itu syairnya, tapi bisa dinyanyikan. Kata melayani ini mungkin saja atau barangkali ada yang belum mengetahui apa makna yang sebenarnya dari kata melayani. Melayani itu adalah
kerendahan hati. Ketika kita melayani dan memposisikan diri kita lebih rendah dari orang yang kita layani. Sebab melayani itu perlu pengorbanan. Itu sebabnya orang-orang Kristen di dalam melayani harus mengutamakan atau mencontoh Yesus Kristuslah satu-satunya teladan bagi kita dalam hal melayani. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika seseorang mampu melayani orang lain, dia sudah bisa membuktikan bahwa dia mampu merendahkan diri dan menyangkal dirinya di dalam hidupnya. Sebab dia menyadari di dalam dirinya bukan dia lagi, tetapi Kristuslah yang diam di dalam dia. Artinya hidupnya sudah menjadi milik Kristus. Yesus Kristus sudah menebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya yang kudus. Itulah sebabnya kita harus melayani dalam hidup kita ini. Yang kedua, mengapa kita harus melayani? Karena melayani itu adalah perintah. Melayani adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Respon kita kepada Tuhan. Dan wujud panggilan kita yang sangat mulia. Dalam 2 Timotius 4 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, saya akan membaca untuk kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 4, ayatnya yang pertama hingga ayat yang kedua. Dengan perikop di sini, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyertaannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melayani itu tadi adalah respon kita kepada Tuhan dan wujud panggilan kita yang sangat mulia yang sudah kita baca dari 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Dialah yang menyelamatkan kita. Dialah yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan yang mulia dari Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh darah Kristus, kita harus melayani karena itu merupakan tanggung jawab kita. Pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah pelayanan yang berdasarkan kerendahan hati. Kita bisa menyangkal diri yang selalu taat. Bukan musiman. Misalnya melayani ketika hari-hari besar gereja saja. Kita harus peduli pada orang lain. Mau mendengarkan orang lain. Peka terhadap orang lain. Suatu kesaksian yang sangat bagus. Suatu kali ada yang bertanya kepada seorang ibu
Ibu ini sangat terkenal di seluruh dunia, yang disebut dengan Bunda Teresa. Terjadilah perbincangan antara Bunda Teresa ini dengan salah seorang yang bertanya kepadanya, Ibu sudah dari mulai muda sampai tua begini, selalu melayani orang-orang yang susah, orang-orang miskin yang ada di berbagai belahan dunia. Ibu mencurahkan semua perhatian dan selalu melayani orang-orang yang lumpuh dan banyak lagi yang lain. Apakah ibu tidak capek? Apakah ibu tidak lelah? Apakah ibu tidak bosan? Dan yang jelas, ibu tidak berhasil dalam pelayanan ini karena banyak sekali di dunia ini yang kita dapatkan orang-orang yang masih ada di bawah garis kemiskinan. Berarti tidak ada hasilnya untuk ibu. Percuma ibu bekerja dengan lelah-lelah. Ibu Teresa dengan lembut menjawab yang dengan berhikmat. Anakku, saya melayani bukan untuk mencari hasil. Tetapi saya ini diutus Tuhan untuk selalu taat dan patuh dalam pelayanan. Kalau ada hasil, itu berarti bonus untuk saya. Jadi, tidak hanya hasil yang saya harapkan, tapi ketaatan dan kesetiaan itu yang ada di dalam diri saya. Itulah jawaban ibu yang sangat kita kenal. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Sebelum dia menjadi rasul, kita tahu bagaimana latar belakangnya. Bagaimana dia diproses untuk menjadi rasul. Kalau kita baca di Alkitab, dia sangat membenci orang Kristen. Tapi dia itu sangat jujur, pintar, orang hebat. Pejabat-pejabat temannya. Tetapi ketika dia disentuh oleh Tuhan, ketika dia dipanggil oleh Kristus, dia benar-benar total menyerahkan seluruh hidupnya. Seluruh pelayanannya hanya untuk Tuhan. Rasul Paulus sangat mengenal Kristus. Karakter Kristus ada dalam dirinya. Sehingga kemanapun dia, dalam pelayanannya ke Tesalonika, ke Efesus, dia berpesan kepada anak-anak asuhnya. Hidup ini betul-betul untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan dua contoh bagi kita yang baru saja kita dengar dan kita renungkan, marilah kita melayani Tuhan dengan setia. Apakah itu di tengah-tengah keluarga kita, di tempat kerja kita, di komunitas kita, dan di tengah-tengah masyarakat kita.
Tidak ada alasan. Pelayanan itu hanya pekerjaan pendeta. Pekerjaan itu, pelayanan itu hanya tugas-tugas majelis. Saya tidak punya hak. Saya tidak berhak untuk melayani. Memang itu sudah tugas dari pendeta dan majelis. Itulah alasan-alasan yang selalu kita dengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, dari jemaat kita. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus beserta dengan anak-anak, kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Untuk itu kita dipanggil. Hidup ini kita gunakan untuk melayani Tuhan. Kita gunakan sepanjang hidup kita ini untuk melayaninya. Agar suatu ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tidak tahu kapan saja. Hari ini, sebentar, lusa, minggu depan, tahun depan. Tapi kita tetap bersuka cita. Karena kita betul-betul seperti Paulus tadi. Tidak ada waktu tanpa melayani Tuhan. Hidupnya total untuk Tuhan. Apakah kita mampu untuk berbuat seperti itu? Dengan tuntunan Roh Kudus. Kita selalu berdoa. Kita selalu naikkan doa. Untuk selalu Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersatu, kita melayani Tuhan agar gereja kita, jemaat kita hidup oleh Kristus. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita akan puji Tuhan dari nyanyian rohani (129) ayat 1 dan ayatnya yang nyanyian rohani 129 ayat 1 dan kedua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan jua dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa, menjaga langkahku dan tersebut berapa besar anugerah-Mu, beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku. Kiranya ku gemari segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa untuk jemaat kita dan persembahan yang ada. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam sorga.
Terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami renungkan, Tuhan. Firman-Mu sungguh enak untuk didengar, tapi sangat sulit untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Bapa, tuntun setiap langkah kami. Ajari kami terus Tuhan, agar kami selalu taat dan setia dalam setiap pelayanan kami. Terlebih Tuhan, pelayanan di dalam gereja kami. Kami jemaat dari kelompok 1 hingga kelompok 12 Tuhan, memohon kepadamu, biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami semua. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk kami semua, jemaat-Mu. Berkati kami semua Tuhan, selaku bapa keluarga, imam dalam keluarga. Berikan kami selalu kesehatan, kekuatan, agar kami boleh menjadi contoh di dalam keluarga kami. Contoh menjadi anak-anak kami. Menjadi contoh di dalam pelayanan kami. Di dalam pekerjaan kami Tuhan. Berkati kami terus. Kami selaku bapak-bapak. Begitu juga kami ibu-ibu Tuhan. Yang sering kali orang memandang tugas ibu itu sangat tidak ada apa-apanya. Padahal Tuhan, tugas seorang ibu sangat berat. Untuk itu Bapa, berkati kami selaku ibu-ibu, agar kami boleh juga merawat keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, agar mereka semua bisa selalu datang kepadamu. Juga kami berdoa untuk anak-anak. Tuhan, saat sekarang ini Bapa, anak-anak kami sudah banyak sekali yang tidak takut kepada orang tua. Memang orang tua bukan harus ditakuti Tuhan, tapi paling tidak dihargai. Tapi banyak sekali di antara anak-anak kami yang lalai dengan tanggung jawab mereka, yang tidak takut kepada orang tua, tidak takut kepadamu Tuhan. Tapi kami percaya jemaat-Mu yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami tidak seperti itu. Karena kami percaya Engkau selalu hadir di rumah tangga kami setiap saat, sehingga anak-anak kami selalu patuh. Berkati anak-anak kami Tuhan dengan masa depannya, pendidikannya, mulai dari TK hingga perguruan tinggi Tuhan. Berkati mereka semua, agar mereka bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Tapi Tuhan, bukan hasil yang diminta, tapi mereka tekun untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati mereka semua Bapa. Juga kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lama tidak bisa kami kunjungi satu persatu. Itu karena ada wabah virus corona yang pada saat ini sedang merajalela di daerah kami ini Tuhan. Untuk itu Bapa, jamah semua orang-orang tua kami yang pada saat ini sedang terbaring lemah, yang sedang sakit Tuhan. Biarlah mereka juga bersukacita selalu ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, memperdengarkan puji-pujian,
orang-orang tua kami yang tidak bisa kemana-mana, mereka akan bersuka cita. Terima kasih Bapa dalam surga. Juga kami berdoa untuk hamba-hambamu, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, pelayan-pelayanmu yang lain dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati hambamu semua, karena di pundak mereka ada tanggung jawab yang sangat besar untuk jemaat masing-masing. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja kami berikan. Itu tidak seberapa Tuhan, tapi kami mohon, biarlah yang sedikit ini bisa menopang pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berkati tangan-tangan yang mengelola Tuhan. Berkati semua yang mempersiapkan persembahan-persembahan ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang pada saat ini berada bersama-sama dengan kami di gedung gereja ini, yang dengan setia selalu mendampingi hamba-hambanya melakukan video streaming yang begitu sulit Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan bersama dengan keluarga mereka, anak-anak mereka Tuhan. Kesetiaan mereka, ketaatan mereka, Tuhan perhitungkan untuk mereka. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, agar mereka selalu bersama dengan kami melayani-Mu dengan penuh sukacita. Banyak hal yang hendak kami mohon kepadamu Tuhan, tapi saat ini kami berdoa dengan doa yang sangat sempurna yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, kita siapkan lagu dari nyanyian rohani 162 ayat yang pertama dan yang kedua sebelum kita menerima berkat Tuhan. 162. Ya Tuhanku, kiranyalah, dan kata-kata selanjutnya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhanku, tetaplah Engkaulah membimbingku di jalanmu ke negeri Bapa, pembimbingku di sisimu perjalanan senang. Bapak Ibu, ibadah kita
sudah selesai, ingatlah dalam hidup kita ini kita harus melayani dengan taat dan setia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini ibadah kita sudah selesai. Kiranya firman Tuhan tadi menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.